Jadi pengantar kerja itu adalah seseorang yang mempunyai tugas dan ruang lingkup beserta fungsi untuk melaksanakan eh, melaksanakan layanan antar kerja. Oke, layanan antar kerja maksudnya ngantar ke kantor bukan kan? Nah, ada hal-hal yang harus dikuasai oleh para calon pekerja migran kita itu menurut saya sih yang paling penting adalah introduction sama simple conversation. Buat saya sih pasti banyak kejutan untuk setiap interview. Untuk setiap interview. Hai Sobat Migran, kembali lagi di Cemia, cerita untuk migran Indonesia. Di sini Sobat Migran bakal dapat banyak banget informasi menarik dan tentunya bermanfaat buat Sobat Migran sekalian. Bersama saya, host Cemia kali ini, dan tentunya Sobat Migran, kita ketika Sobat Migran semua melamar pekerjaan, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan. Begitu pula ketika Sobat Migran akan bekerja menjadi pekerja migran, tentunya ada satu faktor yang menjadi sangat penting, yaitu faktor bahasa yang harus Sobat Migran kuasai. Beberapa waktu ke belakang, mungkin Sobat Migran juga lihat nih di sosial media LTSA PMI. LTSA PMI melakukan rekrutmen dan juga seleksi bagi PMI. Salah satu persyaratan dari semua rekrutmen tadi itu adalah menguasai bahasa Inggris tingkat dasar. Nah, hal tersebut juga menjadi satu poin kita sebutnya mungkin persaingan ya bagi para pencari kerja untuk mengisi job order yang tersedia. Lalu seperti apa sih kemampuan bahasa asing khususnya bahasa Inggris yang dimiliki oleh pencari kerja di Jawa Barat? Nah, kali ini Cemia mau bahas tentang kemampuan bahasa asing khususnya bahasa Inggris yang dimiliki oleh pencari kerja di Jawa Barat. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Andi Adrian Laton Ragutu, SIP. Beliau ini adalah pengantar kerja ahli pertama di bidang Pentatrans di Snaker Trans Jabar dan juga salah satu anggota tim rekrut dan seleksi di LTS APMI. Betul nggak, Pak? Tuh, Oke, selamat datang di Cemia, Pak Andi. nuhun. Pak Andi, Ya, bener. panggilnya Toy aja kali ya. Oh, Toya. Oke, Iya. selamat datang Pak Toya di Cemia. Siap. Oke, nah tadi saya sempat sampai ini Pak Toya, kalau Pak Toya itu adalah salah seorang pengantar kerja di bidang Pentatrans di Snaker Trans Jawa Barat. Mungkin ada nih Sobat Migran yang asing dengan kalimat pengantar kerja. Maksudnya pengantar kerja itu apa? Nganterin orang pergi kerja atau gimana Pak? Boleh nggak sih Pak? Saya kasih tahu nih sama Sobat Migran semua kalau pengantar kerja itu fungsinya apa mungkin dan kenapa sih ada istilah pengantar kerja gitu. Jadi sebelumnya terima kasih untuk undangannya ke Cimia. Akhirnya saya bisa podcast di sini juga. Terus yang kedua, untuk yang pengantar kerja itu bagi para penonton podcast Cemia, jadi sebagai pengetahuan umum dulu, kalau di Disnakertas Jabar itu ada 4 jenis fungsional. 1 itu pengantar kerja, kedua instruktur, 3 mediator hubungan industrial, yang keempatnya itu pengawas ketenagakerjaan. Oke, ada 4 ya? Iya, ada 4. Jadi khusus untuk pengantar kerja seperti saya, jadi pengantar kerja itu adalah seseorang yang mempunyai tugas dan ruang lingkup beserta fungsi untuk melaksanakan layanan antar kerja. Oke, layanan antar kerja maksudnya ngantar ke kantor bukan kan? Nah, jadi layanan antar kerja itu adalah sistem yang meliputi dari 3 kegiatan. Oke, apa aja? 3 kegiatannya itu adalah pelayanan informasi pasar kerja. Oke. Terus yang kedua itu adalah penyuluhan dan bimbingan jabatan. Yang ketiga adalah perantaraan kerja. Perantaraan kerja. Oke. Itu satu sistem yang mutlak harus dilaksanakan oleh
pengantar kerja. kerja. Iya. Oke. Jadi fungsinya tadi itu juga mungkin kalau misalnya sobat migran ke Disnaker Trans Jabar nih Pak, jadi nanti kalau misalnya sobat migran bilang, saya butuh lowongan nih, info lowongan itu sebenarnya ada di para pengantar kerja? Eh, Informasinya itu sebetulnya sudah bisa diakses secara digital. Tapi bagi para sobat migran yang ingin datang ke kantor, maka akan dilayani oleh kami para pengantar kerja untuk informasi Untuk pasar informasi kerja. pasar kerjanya. Iya. Oke, nah terus kalau misalnya kita ngobrolin sobat migran yang berminat bekerja ke luar negeri nih Pak, berarti kan istilahnya ada job order ya, ada job order yang harus diisi nih. Nah kalau peran pengantar kerja terhadap job order itu apa? Jadi kalau peran pengantar kerja sebetulnya itu udah diatur di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2022. Teknis banget ya. Jadi itu memang sudah ada undang-undangnya, ya udah ada peraturannya. Di situ diatur bahwa pengantar kerja itu harus mengidentifikasi tentang informasi pasar kerja, termasuk di dalamnya itu keterkaitan dengan job order. Oke. Oke, jadi di situ nih peran si pengantar kerja itu Ya. terhadap job order yang ada. Oke. Nah, mungkin juga banyak nih sobat migran yang bilang ini, kenapa sih kok sulit banget sih bagi mereka nih yang sebagai pencari kerja untuk mendapatkan informasi peluang kerja. Sementara kan kalau misalnya tadi diinfoin sama Pak Toya nih, sebenarnya apa sih kayak peluang kerja itu atau fungsi-fungsi untuk mendapatkan pekerja itu sebenarnya ada di pengantar kerja gitu. Nah, itu masalahnya kira-kira di mana ya, Pak? Sebetulnya kesulitannya itu pertama yang bisa kita analisa itu terletak di ketersediaan informasi lowongan kerja yang tidak bisa diakses secara massal. Maksud saya, seperti yang mungkin para sobat migran bisa akses, bisa mendapat keterbukaan informasi apabila mereka mengakses portal yang berbayar. Oh, Itu akan sangat oke. berbeda dengan portal yang gratis. Terus yang kedua, sebetulnya sama juga keterbatasan akses itu dikarenakan perusahaan yang memilih untuk melakukan seleksi secara internal. Oke. Bentar, kalau perusahaan yang memilih untuk melakukan secara internal itu artinya yang seperti em, netizen bilang orang dalam. Eh, tidak 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 berartian tidak harus selalu berartian seperti itu, tapi maksudnya kalau di internal itu biasanya saya bisa kasih contoh, misalkan suatu perusahaan yang tadinya sehat, maksudnya punya ratusan atau ribuan karyawan, terimbas COVID. Terus di situ ada pengaruh bahwa sebagian karyawan dirumahkan. Nah, dirumahkan, terus misalnya sekarang berangsur normal nih, seperti tahun 2023, 2024, berangsur normal. Pada saat situasi perusahaan itu misalnya memilih untuk memecat karyawan yang bekerja, mereka akan memilih karyawan yang tadinya dirumahkan untuk kembali dipekerjakan. Maka dari itu siklusnya terus berlangsung, terus bergulir. Jadi tidak ada informasi yang bisa di-share ke masyarakat. Jadi mereka mengutamakan ya dari internalnya mereka tadi. Jadi bukan internalnya ini maksudnya bukan faktor orang dalam, bukan. Bukan. Oke. Terus kalau misalnya tadi informasi peluang kerja tadi yang mungkin terbatas untuk diakses oleh sobat migran, sebenarnya kalau kita dari sisi Disnaker Trans Jabar, sebenarnya kita punya portal nggak sih Pak buat mengakses informasi lowongan kerja itu? Siap. Ada banget. Jadi kalau sobat migran berniat untuk mencari lowongan pekerjaan, sobat migran itu bisa mengakses aplikasi berbasis web yang dimiliki oleh Disnaker Trans Jabar itu di sijuara.jabarprof.go.id. Oh, oke. Bisa dilihat di sana. Itu informasi informasi kerja di dalam dan luar negeri. Di dalam dan luar negeri. Oh, oke. Dan itu tidak berbayar ya? Itu komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan layanan. Jadi gratis. Jadi gratis.
Oke, jadi Sobat Migran mungkin juga Sobat Migran belum tahu informasi itu, jadi ada portal milik Disnaker Trans Jawa Barat dan tidak berbayar, gratis, itu ada di jabarprof.co.id. sijuara.jabarprof.go.id, bisa diakses. Oke. Oke, Satu lagi, apa tuh, Punten. Pak? Jadi karena si juara ini memang kita punya Pemprov Jawa Barat, Mhm. jadi secara otomatis kita juga bisa diakses melalui aplikasi Sapa Warga. Oh iya, 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 iya. Jadi itu nge-link sama Sapa Warga. Betul. Jadi kelebihan si juara ini, Mhm. kita nge-link sama Sapa Warga, dan yang lebih bagusnya lagi, kita juga sudah nge-link sama Siap Kerja yang punya Kementerian Ketenagakerjaan. Oh, Jadi mhm. Sobat Migran itu cukup bikin satu akun untuk bisa mengakses informasi yang tersedia di Kemnaker Mhm. lewat Siap Kerja Siap dan Kerja. yang di Si Juara. Berarti kalau dia sudah punya akun Siap Kerja, artinya dia juga otomatis bisa langsung sign Betul, in ke Si Juara? Si Juara. Oke, menarik. Nah, tadi kan di Si Juara itu juga ada peluang untuk pekerja luar negeri nih, Pak, selain di dalam negeri ya tentunya. Nah, kalau selama ini tuh gimana sih emangnya minat pencari kerja di Jawa Barat nih khususnya untuk bekerja sebagai PMI? Siap. Eh, Kalau minat, kayaknya saya harus tarik dulu ke belakang nih. Oke. Jadi kalau kita lihat sebelum COVID, Mhm. itu rata-rata warga Jawa Barat yang Mhm. kerja ke luar negeri itu setiap tahunnya di kisaran 55.000 sampai 7.000 orang. Nah, itu di katakanlah 2019 something. Iya, Oke. before before COVID aja ya. Oke. Tapi langsung menurun di saat COVID. 2020 nih. Iya, jadi mulai langsung anjlok ke 11.000. Oke. 11.000 tapi itu berangsur menuju pulih 11.000, 15.000, 33.000. Baru sekarang nyentuh mungkin udah hampir berangsur normal nih, udah ke 52.000 Di tahun 2023. 2023. 50.000. 52.000 dengan 50.000. catatan bahwa Jawa Barat itu selalu masuk ke dalam 3 besar provinsi untuk pengiriman pekerja migran terbanyak. Terbanyak. Jadi kalau bicara minat, Mhm. itu memang cukup banyak, apalagi apabila kita mempertimbangkan ketersediaan lowongan pekerjaan di dalam negeri yang tentunya mungkin tidak berbanding lurus dengan eh, jumlah angkatan kerja yang makin banyak setiap tahunnya dengan jumlah lulusan sekolah yang makin banyak. Oke, jadi artinya sebenarnya sih bekerja ke luar negeri ini menjadi salah satu opsi bagi sobat migran, khusus sobat migran yang menjadi pencari kerja seperti itu ya, Pak? So, Oke, jadi eee, minat untuk bekerja di luar negeri bagi warga Jawa Barat sebenarnya cukup tinggi ya, cukup tinggi. karena dia juga ada di 3 besar. Ya. Posisi Jawa Barat ada di 3 besar Ya, untuk penempatan pekerja Betul. migran Indonesia. Oke. Nah, artinya juga kalau misalnya sobat migran nih ingin menjadi PMI, menjadi pekerja migran, dia berarti harus mampu berbahasa sesuai dengan negara bertempatan, Pak. Betul. Eee, Kenapa sih, jadi ini kadang tuh, apa ya, bukan lucu sih, cuma kadang tuh ada netizen yang bilang, "Saya pengen nih kerja ke luar negeri, tapi saya nggak bisa bahasanya." Nah, itu gimana coba Pak ya sebagai pengantar kerja? Karena kan sedikit pengetahuan yang saya Ya, miliki sih ya harusnya sih bahasa tuh jadi faktor nomor satu ya, hal yang paling penting gitu. betul. Ya itu lagi-lagi bahwa ibaratnya kalau misalnya buku jendela dunia, Mhm. maka bahasa adalah jendela komunikasinya. Jadi bagaimana kita bisa setidaknya mau hidupnya gimana kalau nggak bisa apa? Oh salah nih. Gimana mau kerja gitu? Gimana mau kerja kalau hidupnya aja nggak bisa pakai pakai bahasa? Cuman eh, intinya adalah buat kami bahasa itu adalah satu faktor determinan yang sangat menentukan untuk bisa bekerja ke luar negeri. Oke, jadi kalau misalnya mereka bilang, mmm,
bisa kok, nanti saya mau pakai Google Translate dan ya aplikasi translator seperti itu, kayaknya itu nggak mungkin ya kalau untuk bekerja ya? Bisa, tapi pasti harus disadari dan dipahami oleh Mhm, semuanya mhm. bahwa untuk alat bantu itu pasti semua punya keterbatasan. Kalau saya sih kepikirannya ini, Pak, kan kenapa bahasa itu menjadi penting, karena kan tadi yang seperti Pak Toya sampaikan, kalau bahasa itu kan sebagai, bahan dasar untuk Mhm, berkomunikasi ya. Kan kalau ketika bekerja itu kita ada instruksi kerja mungkin ya. ya, Bagaimana kita mau memahami instruksi kerja ya, kalau misalnya betul. si bahasa sendiri, kita belum kuasai gitu. Jadi artinya tapi sebenarnya mungkin nggak Pak, sebenarnya nih si sobat WK ini sebenarnya sih dia sudah bisa nih bahasa negara perempatan, katakanlah kita ngomong di sini bahasa Inggris ya. Ya, Sebenarnya mereka sudah bisa, tapi maksudnya, level mereka menganggap level yang mereka kuasai ini masih kurang gitu. Sementara level untuk bekerja ke luar negeri itu kan sebenarnya ada beberapa negara, benar nggak sih Pak? Ada beberapa negara yang sebenarnya itu tidak menargetkan dia misalnya harus punya katakanlah sertifikasi TOEFL harus di angka berapa ya, atau IELTS atau sebagainya seperti itu. ya. Benar nggak sih seperti itu Pak? Untuk negara-negara yang misalnya memakai bahasa Inggris sebagai bahasa eh, mayoritasnya, Mhm. itu kita bisa lihat mereka memang tidak menargetkan Hmm. untuk ada semacam sertifikasi, misalnya seperti bahasa Prancis atau bahasa Jerman ya, yang bisa dibuktikan oleh sertifikat Hmm. B1 Hmm. atau C1 Atau segala macam, Jepang juga ya. Jepang juga, Korea juga. Hmm. Nah, untuk yang Inggris itu memang tidak ada targetnya, cuma eh, ada 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 hal-hal yang harus dikuasai oleh para calon pekerja migran kita itu menurut saya sih yang paling penting adalah introduction sama simple conversation. Jadi itu adalah untuk memperkenalkan diri dan percakapan yang sederhana. Small talk gitu ya. Iya, small talk. Oke, jadi sebenarnya sih cukup hanya dengan sebatas itu modal dasar awalnya. Iya, modal awal. Modal awal. Harus digarisbawahi ya, modal awal. Oke, modal awal ya. Ya modal awalnya itu gitu Yes. ya. Kan Pak Toya juga salah satu anggota dari tim rekrut dan seleksi yang ada di LTSA Siap. nih. Nah, berarti Pak Toya sudah beberapa kali mungkin melakukan seleksi Ya. kepada calon pekerja migran Indonesia yang mengisi peluang kerja yang ada. Pak Toya mungkin bisa nilai sendiri nih, kira-kira seperti apa sih sejauh ini kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi CPMI yang melamar peluang kerja yang ada di luar negeri. eh Buat saya sih masih sebetulnya katakan Sebentar Pak. ya, Pak Toya kan salah satu anggota di tim rekrut dan seleksi nih. Kalau Pak Toya emang di situ Pak Toya seleksi apa? seleksi bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris, oke. Seleksi bahasa Inggris. Jadi maka dari itu setelah saya coba untuk bantu pelaksanaan interview di LTSA ini, eh, saya bisa saya bisa mungkin ambil kesimpulan bagi saya pribadi bahwa eh, dari tiga kategori yang menurut saya, jadi kategori paling bawah itu misalnya adalah si calon pekerja migran itu tidak tidak sama sekali tidak mengerti Oh, dan tidak sama sekali bisa merespon untuk semua pertanyaan dan jawaban. Terus yang kedua itu bisa memahami mhm. maksud dari interviewer, tapi entah tidak bisa atau itu takut atau emang eh, tidak mampu untuk memadupadankan kata untuk menjadi sebuah respon terhadap interviewer. Terus yang ketiga itu adalah yang sangat bisa ya. Kita bilangnya mungkin, oh udah sih ini mau overqualified. Maksudnya dia bisa berbicara sangat alami Mmm, mhm. atau sangat kita bisa mengerti jawabannya. Nah, mayoritas yang ngelamar untuk
calon pekerja migran ini buat saya rata-rata ada di level yang kedua, Baik. di mana memang masih eh, butuh latihan, butuh untuk membiasakan diri untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Saya sangat bisa paham karena memang bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa sehari-hari kita, tapi untuk sebuah niat menjadi seorang pekerja migran yang buat saya itu artinya meninggalkan sebuah zona nyaman. Jadi zona nyamannya memang harus didobrak. Jadi meninggalkan kebiasaan lama, termasuk salah satunya untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi artinya sebenarnya mah sobat migran punya nih kemampuan dasar berbahasa Ya, Inggris itu punya, hanya saja dia tidak terbiasa dengan betul. itu semua tadi. Betul. Oke. Nah, kira-kira Pak Toya, ketika sobat migran ini akan melakukan interview khususnya bahasa Inggris, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh sobat migran semua, khususnya nih ketika akan interview di LTS APMI ya? Mungkin karena mungkin sobat migran nanti ketika akan interview di LTS APMI bakal ketemu sama Pak Toya juga nih. Iya, ya. Oke. Buat saya sih yang utama adalah sobat migran itu harus mencocokkan antara persyaratan eh, yang dibutuhkan oleh LTS APMI. Mhm. Jadi cocok dulu nih persyaratannya, jangan Baik. jangan kayak, Min bisa nggak nih saya misalnya lulusan bahasa Inggris mau ngelamar jadi koki misalnya, atau misalnya eh, Mmm, pokoknya yang tidak ber tidak berhubungan lah ya, maksudnya. welder pindah ke chef gitu Iya misalnya. gitu, dari welder pindah ke chef kan jadi kayak nggak mungkin dong gitu. Terus yang Bisa, oh dia bisa ya, folder sendok garpu mungkin. bisa bisa. Oke, terus yang selanjutnya terkait bahasa Inggrisnya itu seperti yang tadi saya bilang ke Bu Ira bahwa eh, harus lebih banyak membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris untuk jadi fasih untuk yang introduction sama simple conversation deh. Jadi biar vocabulary-nya itu nambah sama pronunciation. Pronunciation itu pelafalan kata ya. Kalau vocabulary itu perbendaharaan kata-katanya. Jadi dia harus memperkaya dirinya dengan hal-hal itu. Yes, itu penting. Oke. So, nah, mungkin ini Pak Toya juga, karena Pak Toya juga sudah beberapa kali, melakukan interview di LTS APBI, udah ketemu, mungkin udah ketemu banyak sama sobat migran yang, mengikuti, peluang kerja ke luar negeri. Mungkin Pak Toya punya nih pengalaman interview yang Pak Toya mau share ke sobat migran juga, atau, berkesan mungkin bagi Pak Toya? Boleh ceritakan? Berkesan banyak sih ya, sejujurnya semuanya berkesan. Cuma ada satu nih yang paling berkesan buat saya. Pada saat mau interview, saya lihat CV-nya bahwa dia ada lulusan S1 bahasa Inggris Oh, bagus dan dong berarti harusnya. bagus banget dan dari universitas yang ternama pula. Oh, oke. Terus ekspektasinya kan berarti, wah saya akan Iya. ngobrol secara lancar nih Iya. interviewnya. Ternyata buat saya penilaiannya justru antara nilai dari 5 sampai ke 10, dia itu di 6 atau 7. Oh, Jadi buat saya so-so aja gitu ya. iya iya. Biasa-biasa aja. Tapi pada saat saya interview seorang lulusan SMA yang notabene dia itu tidak bekerja, dia itu hanya menghabiskan waktunya untuk jadi seorang part timer, Oh, oke. kerja paruh waktu dan seorang gamer. Ternyata bahasa Inggrisnya itu hampir mirip seorang native. Wow. Jadi nggak bisa dibedain banget gitu antara orang Indonesia sama orang luar negeri itu. Ah, udah bisa sih kalau pakai telepon nih pasti bakal nyangkanya orang Amerika mungkin gitu. Jadi buat saya sih, oh berarti memang saya tuh nggak boleh nilai seseorang dari penampilan atau dari CV-nya mungkin ya gitu. Jadi saya harus selalu siap
akan kejutan-kejutan yang akan saya hadapi di LTSA untuk interview. Untuk interview. Gitu. Ya. Jadi suka jadi dapat pengalaman baru, jadi kayak oh ternyata apa ya tadi kayak kata Pak Toya, jangan menilai sesuatu dari tampilannya aja dulu. Jadi kita harus jadi ketika Pak Toya melakukan seleksi juga, ketika melakukan interview juga Pak Toya berarti mendalami dari masing-masing si kandidat. Iya, dari karakternya juga kelihatan gitu. Jadi untuk kayak apakah dia mulainya dari bahasa ngomongnya itu pelan, terus keterbukaan untuk informasi apa dia itu membuka diri untuk tentang hubungan keluarganya atau misalnya pendidikannya atau latar belakangnya gitu. Itu jadi apa? Jadi kita bisa menilai oh dia tuh orangnya seperti apa. Jadi buat saya sih pasti banyak kejutan untuk setiap interview. Oke. Terakhir nih Pak Toya, sebelum kita selesai, mungkin Pak Toya ada yang mau sampaikan nggak ke sobat migran, khususnya sobat migran yang memang berminat untuk bekerja ke luar negeri dan mungkin merasa kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang, ataupun sebaliknya merasa bahasa Inggrisnya sudah sangat baik. Kira-kira ketika interview apa sih mereka harus bagaimana dan harus apa sikap yang mereka tampilkan kepada interviewer? Oke, pesannya satu, pertanyaan Bu Ira soalnya banyak tadi, kayaknya ada 3 kali ya. Oke, satu dulu nih, pesan untuk calon pekerja migran atau sobat migran di Jawa Barat. Untuk sobat migran di Jawa Barat, apabila kalian berminat untuk mencari lowongan pekerjaan, kalian bisa coba akses situs kami di sijuara.jabarprov.co.id. Di situ kalian bisa menemukan lowongan dalam dan luar negeri. Terus hubungannya sama LTSA, kalian bisa pastikan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang bekerja sama LTSA itu sudah terdaftar di Sijuara. Jadi kamu bisa pastikan bahwa itu sudah kami verifikasi bahwa mereka itu aman dan legal. Oke, terus yang selanjutnya adalah sikap wawancara ya. Sikap wawancara buat saya sebetulnya simple. Jadi hadapi awalnya dengan senyuman, perkenalkan diri, dan mencoba menjawab pertanyaan dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Itu juga sebetulnya untuk orang yang mahir dalam bahasa Inggris itu bisa terlihat dari beberapa kalimat saja. Dari kalimat awal. Dari kalimat awal juga sudah bisa terlihat. Okay. Jadi kami sebetulnya tidak butuh banyak untuk bisa menakar kemampuan bahasa Inggrisnya, tapi itu bisa diperbaiki dengan sikap yang lebih modest ya. Modest tuh ramah. Ya. Jadi intinya gini, mungkin menurut Pak Toya juga nih, mungkin bahasanya kurang nih, tapi attitude-nya baik. Iya. Bisa kebantu dengan itu. Bisa. Jadi bisa ditutupin dengan attitude itu. Jadi ada hal yang menjadi menarik dari pribadinya seperti itu. Betul. Penilaiannya itu tidak serta-merta dari bahasa. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan dijawab dengan yes no, tapi juga bisa dengan attitude dia yang membuat dirinya jadi menarik. Iya. Betul sekali. Oke. Sobat Migran, itu tadi sudah disampaikan juga nih sama Pak Toya, kalau di Jawa Barat itu, khususnya di Staker Jabar, ada portal bagi pencari kerja, kemudian juga begitu tingginya minat masyarakat Jawa Barat untuk bekerja ke luar negeri menjadi PNI. Kemudian kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki oleh para pencari kerja di Jawa Barat sebenarnya itu ada di level rata-rata mungkin ya Pak Toya. Rata-rata, hanya saja
perlu lebih membiasakan diri untuk berbahasa Inggris. Mungkin ketika Sobat Migran semua akan melaksanakan interview dengan bahasa Inggris, khususnya interview di LTSA, beberapa hari ke belakang sebelum melaksanakan interview, mungkin sering-sering latihan dulu ya untuk Ya, bahasa Inggris mungkin. bisa. Itu juga yang saya sarankan setelah interview sama saya. Itu kan pasti tahap akhirnya tuh di kita di LTSA itu bisa finalnya adalah pasti rata-rata interview sama user ya Bu ya? Iya. Sama user, di mana si usernya juga nggak bisa pakai bahasa Indonesia dong Itu gitu ya, dia. gitu. Jadi saya selalu sarankan bahwa teman-teman sobat migran harus coba deh perbanyak latihan, banyakin nonton channel YouTube yang menyediakan informasi untuk latihan bahasa Inggris. Nih ya, ya minimalnya yang itu simple conversation sama introduction. Oke. Terus juga ya makin sobat migran berlatih juga sebenarnya akan makin terlihat natural, walaupun sebenarnya mungkin sobat migran udah nyiapin nih Pak Toya kira-kira apa aja yang mau disampaikan, ya nggak sih? Oh iya. Ya. Dan ketahuan. Ya. Interview di LTSA itu kan nggak selalu offline ya, ada online-nya juga ya. Karena coba tetap kelihatan Bu. tetap kelihatan ya. Tetap kelihatan. Jadi ada yang nempelin kertas mungkin ya di layar laptopnya. Jadi kita lihat bahwa dia sedang baca atau misalnya padahal kamu sedang mencari kerja, foto lo aneh gitu ya. Ada juga yang kita bisa simpulkan bahwa dia itu pakai translator. Jadi nunggu si AI-nya untuk bekerja, untuk bisa respon ke kita ada. Jadi cukup unik lah, menarik banget sih. Ya, nah makanya itu Sobat Migran, kenapa Sobat Migran memang harus memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris, yaitu karena itu tadi, karena Sobat Migran itu akan melakukan pekerjaan. Jadi ada instruksi kerja yang Sobat Migran juga harus akan pahami ketika nanti bekerja. Jadi bukan karena Pak Toya atau misalnya tim rekrutmen seleksi di LTS APMI pengennya orang-orang yang pinter aja, karena pernah nih Pak Toya ada yang komen tuh di Instagram, ini mah palsu, bohongan, pasti orang-orang yang udah disiapin aja, yang udah pinter dan segala macam. Sebenarnya kan bukan itu ya, seperti yang tadi Pak Toya juga sampaikan, ada hal-hal lain, ada poin-poin lain juga yang menjadi keputusan oleh tim rekrutmen seleksi. Seperti itu, Sobat Migran semua. Curhat ya Bu? Curhat. Gimana? Oke, Sobat Migran, kayaknya sih sudah cukup ya obrolan kita bersama Pak Toya hari ini. Banyak ilmu juga yang Sobat Migran dapatkan, khususnya nanti karena kedepannya mungkin di LTS APMI akan semakin banyak peluang kerja ke luar negeri, khususnya juga yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin Sobat Migran udah dapet tips terlebih dahulu nih. Jadi bahasa Inggris itu harus seperti apa sih yang Sobat Migran harus kuasai. Pak Toya, terima kasih banyak ya untuk waktu dan ilmu yang bermanfaat ya buat Sobat Migran semua. Oke, Sobat Migran semua, tenang aja, di episode berikutnya Cemia bakal hadir lagi dengan topik-topik dan informasi yang menarik dan juga bermanfaat lainnya. Jadi nantikan terus ya Cemia selanjutnya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita. ID-nya ada di LTSA PMI _Jabar, kemudian ada Facebook dan juga YouTube-nya LTSA PMI Disnakertas Jawa Barat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.